Skripsi kualitatif di bab 3 biasanya ada beberapa pertanyaan waktu teman-teman sidang skripsi. Yang pertama tentu why, mengapa teman-teman menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian teman-teman. Nah, perlu diketahui kenapa, karena yang pertama skripsi teman-teman ini tidak mencoba menguji teori. Ya, tidak mencoba menjelaskan teori ini bagaimana sih sebenarnya fenomenanya di lapangan, tidak. Tetapi justru memotret fenomenanya itu untuk kemudian memperbaharui teori yang ada, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penjelasan mendalam. Jadi intinya kualitatif itu membutuhkan penjelasan yang mendalam. Artinya teman-teman bisa jelaskan bahwa fokus penelitian teman-teman ini membutuhkan penjelasan atau analisis yang mendalam. Misalnya contoh, teman-teman ini akan mengeksplorasi faktor-faktor baru yang mungkin saja ada dan tidak dijelaskan di teori. Ya, jadi di teorinya itu digunakan, tapi teman-teman tidak menutup kemungkinan kalau ada faktor lain yang juga teridentifikasi selama proses penelitian. Nah, itu kualitatif. Kemudian juga tadi ya, penjelasan mendalam ini diperlukan teman-teman ingin memahami fenomena itu. Pada akhirnya nanti teman-teman memperbaharui teori yang ada mungkin, ya, sesuai dengan konteks atau kasus yang sangat spesifik yang teman-teman teliti. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu why atau mengapa teman-teman menggunakan jenis penelitian yang teman-teman gunakan. Nah, misalnya contoh kalau kita berbicara kualitatif ada fenomenologi, studi kasus, analisis isi, etnografi, macam-macam, bahkan penelitian sejarah juga gitu ya. Nah, misalnya contoh kenapa pakai fenomenologi? Karena di sini yang difokuskan adalah pengalaman orang-orang terhadap sebuah program atau sebuah kasus atau sebuah fenomena. Jadi teman-teman tepat menggunakan fenomenologi. Atau misalnya kemarin ada mahasiswa saya menggunakan analisis isi. Ya, kenapa menggunakan analisis isi? Karena yang diteliti adalah dia ingin melihat bagaimana sih pesan dari sebuah dokumen, ya, dan pesan dari apa yang ditampilkan oleh politisi melalui media sosial yang dia miliki. Tentu itu juga menggunakan analisis isi. Jadi yang kedua, ingat mengapa kalian teman-teman ini menggunakan jenis penelitian yang teman-teman pilih. Yang ketiga, yang hampir pasti juga gitu ya, 1, 2, dan yang ketiga ini adalah teknik analisis data. Ya, dan ini sebenarnya sudah sangat spesifik. Saran saya teman-teman, kalau ditanya mengapa menggunakan teknik analisis data itu, teman-teman sudah mencari di buku-buku metodologi ini. Misalnya fenomenologi, teman-teman cari sebenarnya teknik analisis data yang paling cocok untuk fenomenologi yang seperti apa. Atau studi kasus yang paling cocok yang seperti apa. Jangan ikut-ikutan teman mencari atau menggunakan analisis data yang sebenarnya teman-teman tidak bisa pertanggungjawabkan. Nah, itu teknik analisis data. Nah, ini yang sering muncul juga ternyata gitu ya, jumlah informan. Ingat ya, kalau di kualitatif kita menggunakannya informan, bukan responden. Nah, jumlah informan ini pasti ditanyakan, kenapa informannya cuma sekian? Gitu. Apakah representatif dan seterusnya? Ya. Nah, sebenarnya syarat penggunaan jumlah informan ini ada pada kejenuhan data. Jadi misalnya saya melakukan penelitian kualitatif dan kemudian saya menggunakan pada akhirnya saya menggunakan 17 informan. Tentu saya tidak merencanakan kenapa 17. Tapi setelah diperoleh 17, saya harus menjelaskan kenapa diperoleh 17. Nah, saya menjelaskannya seperti ini. Ternyata hingga informan ke-17 ya, itu sudah ditemukan kejenuhan data. Artinya jawaban informan itu berulang-ulang dan polanya itu sama, sehingga di situ sebagai peneliti kita bisa menghentikan penelitian dan pada akhirnya ya itu tadi informan yang digunakan adalah 17. Saya pikir itu teman-teman yang bisa dijelaskan sekilas terkait dengan sidang skripsi bab 3, semoga bermanfaat. Terima kasih.